Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah rumah tangga hari Rabu 20 Mei 2020. Kita dapat bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 14. Kiranya ibadah yang kita lakukan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Yohanes Suli. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dalam menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Yesus bertemu seluruh dunia, terbaru hebat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebih di dalam tubuhnya, berkarya kokoh dan teguh di pelayanannya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, kami memanjatkan puji dan syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan malam ini, ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 14 akan beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami percaya meskipun kami saling berjauhan, namun kasih-Mu mempersatukan kami. Ya Bapa, kuduskanlah tempat di mana kami beribadah, dan kuduskanlah hati kami masing-masing, hingga kami layak menghampiri hadirat-Mu. Serta pimpinlah ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya, dan perkenankanlah Engkau ya Bapa atas puji-pujian, ucapan syukur, dan sembah sujud kami kepadamu. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian, Mazmur 11 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, Matanya mengamat-amati. sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan
adalah adil. Dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Jemaat disilakan duduk. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 252 bait 2, Batu Penjuru Gereja. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, menunggulah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, Esa baptisannya, Esa perjamuannya, Esa harapannya. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, baiklah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan dan sekaligus mempersiapkan bacaan kita dengan membuka kitab kudus Perjanjian Baru dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Surat 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk membimbing kami mendalami kekayaan firman-Mu yang akan kami baca dan yang menjadi landasan persekutuan kami, juga menjadi makanan rohani kami yang akan menuntun kami kepada ketaatan dan kesetiaan, agar apa yang kami lakukan sepanjang hidup kami ini kami dasari dengan kasih. Bukalah hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu menerang hati kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam firman-Mu yang akan kami baca. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Allah menyatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat
dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada hari ini, surat 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 yang akan mengangkat satu tema, yaitu kasih jalan yang utama. Kasih jalan yang utama yang diambil dari ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ibu bapa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita menyelidiki lebih jauh apa yang akan dikatakan dan diuraikan dalam bacaan kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita akan bersama-sama mengenal sekilas kota Korintus. Kota Korintus adalah kota yang cukup ramai, yang menjadi ibu kota Yunani. Dan kota Korintus ini yang memiliki dua pelabuhan, yaitu di bagian timur adalah pelabuhan Kenkrea dan di bagian barat pelabuhan Likoionia. Sehingga karena strategisnya tempat ini dan kota Korintus ini, maka semua bangsa dan semua manusia akan berduyun-duyun dan datang ke kota Korintus. Dan kota Korintus ini juga memiliki tentang agama-agama. Yang pertama yaitu agama asli, yaitu agama Yunani. Kemudian ada agama-agama asing, yaitu agama Yahudi, dan juga agama Aproditos, dan juga agama Serapis, agama Isis, dan juga agama Manamator. Jadi agama-agama ini berada di kota Korintus, sehingga kota Korintus ini dipenuhi dengan sembahan-sembahan dan juga dipenuhi dengan berhala-berhala. Tapi di kota Korintus inilah datang Rasul Paulus pada tahun ke-50 seorang diri, bagaikan seorang yang akan hanyut ditimpa oleh bencana karena dia hanya seorang diri. Ke kota Korintus inilah Rasul Paulus datang untuk memberitakan Injil, yaitu berita keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Hasil daripada pemberitaan atau buah pelayanan Rasul Paulus ini, maka berdirilah jemaat yang ada di kota Korintus. Jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus ini
terdiri dari dua golongan, yaitu golongan pertama adalah golongan Kristen non Yahudi, yaitu orang Yunani, dan juga golongan yang kedua adalah golongan Kristen Yahudi. Mereka ini yaitu orang Yunani yang tadinya adalah penyembah berhala dan memiliki sembahan-sembahan, tapi karena pemberitaan Injil mereka itu meninggalkan sembahannya karena menemukan suatu hal yang paling mendasar tentang keselamatan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Kemudian juga bahwa orang Kristen Yahudi sebagai pemegang atau penganut hukum Taurat, tetapi dia juga berubah menjadi pengikut Yesus Kristus karena mendengar suatu harapan dan masa depan, bahwa iman kepada Yesus Kristus yang menentukan masa depan, yaitu tentang keselamatan dan kehidupan kekal. Itulah hal-hal yang terjadi dan itulah hal-hal yang ada di kota Korintus ini. Ketika berdiri jemaat di kota Korintus ini, maka Paulus ini yang tadinya tinggal di kota Korintus, yang menggunakan juga tentang rumah-rumah ibadat orang Yahudi sebagai suatu sarana tempat pengajaran dan pendidikan tentang berita keselamatan, yaitu Injil. Sehingga juga Paulus ini bersama dengan satu keluarga, yaitu keluarga Priskila dan Aquila, membuat kemah, dan mereka satu profesi dalam membuat kemah, dan mereka ini juga tinggal bersama-sama, dan Paulus tinggal di Korintus selama 18 bulan. Dalam hal ini bahwa begitu indah dan begitu berat perjuangan, tetapi kendati pun berat perjuangan, tapi Tuhan selalu bekerja dan juga Roh Kudus selalu ikut bekerja sehingga membawakan hasil atau membuahkan hasil, yaitu gereja di Korintus, yaitu persekutuan orang percaya. Tidak lama kemudian, ketika Paulus meninggalkan Korintus dan pergi ke Efesus, maka datanglah pengajar-pengajar yang lain. Datanglah pemberita-pemberita yang lain. Dalam pemberita yang datang ini, masing-masing fokus kepada tema-tema dan juga kepada tujuan-tujuan yang akan diberitakan untuk menjagokan dirinya dan menjempolkan dirinya sebagai orang yang hebat dan sebagai orang yang pasti berbicara, sehingga kehadiran pemberita-pemberita ini cukup membuat jemaat bertanya-tanya bahwa mana yang benar, apa yang telah dikatakan oleh Paulus dengan pengajar-pengajar ini. Dalam hal inilah bahwa dari ayat 1 sampai 3 pasal 13 ini ada orang yang atau pengajar atau pemberita yang menekankan tentang karunia, dan ada juga yang menekankan tentang bahasa roh. Kemudian ada yang menekankan tentang bernubuat, dan kemudian ada yang menekankan tentang pengorbanan diri. Jadi dalam 4 tentang ajaran-ajaran ini yang cukup membuat jemaat Korintus bertanya-tanya, di mana sih sebenarnya tentang iman kepada Yesus Kristus, mana yang benar yang disampaikan oleh Paulus dengan pemberita-pemberita yang datang sesudah Paulus itu. Peristiwa-peristiwa inilah sampai kepada telinga Rasul Paulus. Pada akhirnya Rasul Paulus menulis surat
dari Efesus dan dikirim kepada Korintus untuk memperbaiki, untuk menata bahwa, dan di dalamnya Paulus tidak menyalahkan tentang hal ini, tetapi landasan yang akan diletakkan oleh Rasul Paulus itu supaya semuanya ini berbuah, karena karunia juga bisa benar, bahasa roh bisa benar, dan juga tentang bernubuat dan pengorbanan diri. Namun menurut Rasul Paulus bahwa untuk bernubuat dan juga untuk bahasa roh dan juga karunia dan pengorbanan diri, kalau semuanya itu tidak dilandasi oleh kasih, semuanya tidak berguna dan tidak ada faedahnya dan tidak ada artinya. Oleh sebab itu bahwa karunia, bahasa roh dan juga bernubuat, pengorbanan diri, menurut Rasul Paulus bahwa itu harus dilandasi dengan kasih supaya dapat menjadi sempurna. Dari ayat 4 sampai dengan ayat 7 pasal 13 ini yang merupakan suatu aksi, dan yaitu menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki kasih adalah orang yang sabar, orang yang tidak sombong, dan orang yang juga merendahkan diri, dan orang yang sopan, dan orang selalu membuka diri untuk menolong dan juga mengasihi sesamanya manusia. Jadi dalam pasal 4, dalam ayat 4 sampai 7 ini yang merupakan suatu aksi penjabaran dari kasih yang dimiliki oleh seseorang, sehingga di dalamnya bahwa mereka inilah sebagai pelaku kasih dan juga pemberita yang hadir melalui penampilannya, kata-katanya, dan sikapnya selalu diwarnai dengan kasih, dan itulah menurut Rasul Paulus adalah suatu hal yang paling penting. Dalam ayat yang ke-8 bacaan kita, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang memberitakan bahwa nubuat, bahasa roh, dan juga pengetahuan akan disempurnakan oleh kasih. Jadi dalam hal ini bahwa nubuat, bahasa roh, pengetahuan, dan juga pengorbanan barulah sempurna kalau disertai dengan kasih. Selain daripada itu, walaupun pintar bernubuat dan juga memiliki bahasa roh dan juga pengetahuan, bahkan juga tentang pengorbanan diri, kalau dia menyepelekan tentang kasih dan juga segala sesuatu tidak diwarnai dengan kasih, semuanya tidak sia-sia, tidak akan sempurna. Jadi kasih inilah yang merupakan suatu kelengkapan. Siapa apapun yang dilakukan oleh manusia harus diwarnai dengan kasih dan harus dilakukan dengan penuh kasih, karena kasih inilah yang menarik, kasih inilah yang telah disenangi, dan kasih inilah yang dibutuhkan baik orang kaya maupun orang miskin. Semua manusia ingin dikasihi, tetapi persoalannya tidak semua manusia ingin mengasihi. Semua manusia ingin dikasihi, tapi tidak semua manusia ingin mengasihi. Dan itulah persoalan menurut Rasul Paulus, bahwa semuanya ini kalau itu dilengkapi dengan kasih, maka mereka adalah benar-benar orang yang percaya atau pengikut Yesus Kristus. Dalam hal inilah bahwa dari penyempurnaan inilah, yaitu ayat yang ke-11, bahwa di dalamnya penyempurnaan ini adalah perubahan.
Jadi penyempurnaan adalah perubahan, yaitu dari sikap anak-anak menjadi dewasa. Jadi kalau orang yang percaya atau orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang Kristen, yang suka untuk menyebarkan tentang fitnah dan juga kebencian dan kekerasan, walaupun dia beriman atau mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, tetapi Paulus mengatakan orang seperti itulah yang disebut sebagai orang yang bersikap kekanak-kanakan karena tidak memiliki kasih. Oleh sebab itu, bahwa yang membuat orang untuk menjadi dewasa dalam iman dan memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh adalah orang yang percaya dan yang beriman ketika dia dewasa dalam iman, dan segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan dengan kasih. Di luar daripada itu, kalau apa yang dilakukan tidak berdasarkan kasih, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia bersikap seperti anak-anak. Tetapi orang yang meninggalkan sikap kekanak-kanakan, yang menyadari bahwa hanya kasih yang mempersatukan manusia dan membuat manusia mengasihi sesama manusia dan juga mengasihi Allah, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa pola hidup seperti itu dia adalah orang yang dewasa dalam iman. Dalam ayat yang ke-13, penekanan Rasul Paulus tentang elemen-elemen Kristen. Jadi ada elemen-elemen Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi elemen-elemen inilah, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, yang selalu menyatu dan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa disendirikan atau dilakukan satu-satu, melainkan siapa yang beriman harus memiliki kasih, siapa yang berpengharapan harus memiliki kasih, dan siapa yang memiliki kasih berarti itu adalah bukti daripada iman dan bukti daripada orang yang berpengharapan. Sehingga dalam hal ini, bahwa manusia yang memiliki iman dan pengharapan, tapi Allah tidak memiliki iman dan tidak memiliki pengharapan. Mengapa? Karena manusialah yang beriman kepada Allah, dan manusialah yang berpengharapan kepada Allah. Dan apakah yang telah dimiliki oleh Allah sehingga kepadanya untuk menggantungkan pengharapan dan juga untuk mendasarkan iman? Allah memiliki kasih agape. Allah memiliki kasih agape ini dalam bahasa Yunani, yaitu agapein, yang artinya kasih yang dimiliki oleh Allah adalah kasih yang tidak terbatas, kasih untuk selama-lamanya, kasih tanpa pamrih, dan kasih itu sudah diwujud nyatakan dan dilakukan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Menurut Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kesenangan Allah, kemauan Allah supaya manusia itu dapat selamat dan bersama-sama dengan Dia. Dalam hal ini, pesan daripada firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dan juga yang kita renungkan untuk kita lakukan, bahwa sebagai keluarga, juga sebagai jemaat atau persekutuan, dan juga sebagai masyarakat, bangsa dan negara, tugas kita adalah untuk
memberlakukan kasih ini, dan janganlah kita mengabaikan kasih ini, melainkan kasih ini tetap kita tunjukkan, tetap kita lakukan. Mengapa? Karena kasih inilah sebagai suatu bukti bahwa orang yang memiliki kasih adalah orang yang beriman, dan orang yang beriman itu adalah orang yang berpengharapan, dan juga orang yang berpengharapan ini karena kasihnya adalah orang Kristen. Marilah kita melihat kepada diri kita, apakah sudah ada kasih dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau kita memiliki kasih, berarti kita akan membangun keluarga kita berdasarkan kasih, dan menyampaikan segala sesuatu berdasarkan kasih, melayani berdasarkan kasih, bekerja berdasarkan kasih. Menurut kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3, bahwa orang yang hidup di dalam kasih itu adalah orang yang rukun, adalah orang yang bersatu, adalah orang yang saling mengasihi, dan di dalam kehadirannya itu dia adalah sebagai minyak yang harum, sehingga karena adanya kasih sebagai minyak yang harum, maka semua orang akan mencium, menyaksikan, dan ingin merasakan. Kemudian bagi orang yang hidup dengan rukun yang harum karena kasih ini, dikatakan dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga bahagian B, bahwa kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Berbahagialah bagi kita yang hidup dalam kasih, karena kita adalah memiliki suatu masa depan tentang pengharapan, yaitu kehidupan kekal. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dari nyanyian kita bakti nomor 287 bait 1 dan bait yang kedua. Hidup serasi damai dan saudara dalam Tuhanmu, hendaklah kamu saling mengerti dan menghargai dalam Tuhanmu. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami untuk membimbing kami mendalami kekayaan firman-Mu. Firman-Mu yang mendidik kami dan mengajar kami, agar segala sesuatu yang kami lakukan, kami dasari dengan kasih, sehingga apa yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat bagi orang lain dan berbau harum di hadapan-Mu dan juga di hadapan orang lain. Maka melalui kehadiran kami, banyak orang-orang yang datang kepadamu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, berkatilah persekutuan yang ada di GPIB Menara Kasih, supaya dapat terlaksana seturut dengan kehendak Allah. Berkatilah para hamba-hamba-Mu yang ada di GPIB Menara Kasih. Tuhanlah yang memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, dan menopang mereka dengan kuat kuasa Kudus-Mu, agar mereka boleh menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Buah pelayanan mereka adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, buat jemaat GPIB Menara Kasih,
Tuhanlah yang memberkati keluarga mereka. Tuhanlah yang memberkati anak mereka. Tuhanlah yang memberkati pekerjaan mereka dan usaha mereka, serta memberikan kesehatan, kekuatan, dan menjauhkan mereka dari sakit penyakit, agar mereka hidup dengan penuh sukacita dari tengah-tengah keluarga mereka. Namamu dimuliakan. Kami berdoa buat anak-anak jemaat GPIB Menara Kasih yang sudah lulus ujian, yang akan mencari sekolah untuk melanjutkan studinya. Tuhanlah yang akan menyediakan dan menunjukkan kepada mereka sesuai dengan minat dan keinginan mereka serta melengkapi mereka dan menyediakan biaya-biaya bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapat sekolah, dan di sekolah inilah dia akan melanjutkan studinya, dan mereka mengucap syukur kepadamu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepadamu bagi jemaat GPIB Menara Kasih yang saat ini mengalami gangguan kesehatan, baik yang berbaring di rumah sakit maupun yang berbaring di rumah. Tuhan mengulurkan tangan-Mu, Tuhan menjamah dan bekerja melalui obat-obatan dan tangan-tangan dokter, serta memberikan ketelitian kepada para medis, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka memperoleh kesembuhan, memperoleh kekuatan untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu, ya Bapa di surga, buat panitia pembangunan aula GPIB Menara Kasih. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang menopang dengan kuat kuasa Kudus-Mu dan memberikan hikmat agar mereka boleh melaksanakan tugas dan menggalang dana, maka aula ini dapat selesai dan di dalamnya nama-Mu dimuliakan. Bagi pekerja-pekerja aula ini, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Tuhan memberkati dan menjauhkan dari sakit penyakit, agar mereka dengan penuh ketekunan untuk melaksanakan pembangunan ini, maka bisa selesai hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa kepadamu bagi janda duda, anak yatim piatu, Tuhan pelihara agar mereka terpelihara karena kasih setia-Mu. Kami berdoa buat orang tua yang sudah lanjut usia, berikanlah kesehatan, kekuatan fisik juga kekuatan iman, sehingga di dalam menjalani masa tuanya mereka dapat semakin hari makin kuat untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GPIB Menara Kasih. Tuhanlah yang menggenggam dengan tangan kuasa-Mu dan menjauhkan dari penyakit corona, dan bersihkanlah penyakit corona dari tengah-tengah jemaat GPIB Menara Kasih, dari tengah-tengah masyarakat dan dari tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga dengan berhentinya penyakit corona ini kami leluasa untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Maka pedulikanlah kami di tempat ketinggian-Mu, dan segeralah menghentikan penyakit corona ini agar tidak menghambat semua aktivitas dan peribadahan bagi kami, tetapi kami luasa menyembah kepada-Mu. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat, bahkan di dalam mengupayakan, dalam menghentikan penyakit corona melalui PSBB. Tuhanlah yang akan campur tangan dan turut bekerja, dan juga Tuhan akan mendidik masyarakat dan warga negara Indonesia agar mematuhi semua aturan-aturan, dan di dalamnya corona bisa berhenti dan nama-Mu dimuliakan. Bapa Surgawi, ampunilah segala dosa dan salah kami. Dengarkanlah permohonan kami yang kami naikkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian solo dari Ibu Elvira Padang. He numbers the stars and he calls them by name. He watches the sparrow and the nest whence it came. He cares for the lilies, so lovely to see. Because he loves them so, I know he loves me. He cares for the shepherd, watching over his sheep. He knows his creation, wherever they may be. Because he loves them so, I know he loves me. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan,
maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 298 bait 1 dan 2, selama bumi didiami. Syukur kepadamu baik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertabur, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, kami bersyukur kami boleh memberi persembahan. Inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami atas segala kasih setia dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Berkatilah persembahan kami agar kami dapat menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Saya akan membaca amanat pengutusan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Firman Allah menyatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita akhiri ibadah kita dari nyanyian kita bakti nomor 49. Pastilah melembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pastilah melembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati,
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.